Perkenalkan, saya Dito. Ya, Mati. Ya, selamat sore teman-teman semua. Maaf ada kendala teknis. Sampai ketemu lagi kita bareng-bareng di sini dalam acara CSA Community ya. Sudah ke sesi yang ke-28 di hari ini. Hari ini kita akan mengangkat topik mengenai Indonesia Stock Exchange behavior after 2 years of COVID pandemic. Nah, sepanjang 2 tahun COVID ini ya, tentu banyak sekali hal-hal baru, hal-hal new normal yang akan kita hadapi. Termasuk juga nanti di pasar modal kita ini nih. Pasar modal kita kan tentu banyak sekali yang berubah ya. Nah, di hari ini kebetulan kita sudah kedatangan nih narasumber yang sangat top, markotop, Bapak Muhammad Fendi Susianto, SSI, MM, CWM, CTA, dan CSA. Nah, beliau adalah profesional di bidang banking dan juga capital market, serta juga investment expert. Jadi pengalamannya banyak sekali ya, mulai dari banking, investment and finance, terus kemudian capital market, asset management, investment banking, behavioral finance, asset allocation, portfolio manager, dan teman-teman yang lainnya. Banyak sekali saat ini beliau punya kemampuan. Dan saat ini beliau sudah menduduki posisi sebagai CEO di PT Elko Rafindi Indonesia Investama. Itu adalah perusahaan bergerak di manajemen consulting yang ruang lingkupnya ada di business banking, investment capital, public relation, satunya di antara adalah digital financial innovation. Dan saat ini juga beliau menjadi komisaris di beberapa tempat, di antaranya ada di PT Restu Investama dan PT Mekiona Indonesia Investama. Dan seperti yang teman-teman ketahui ya, dia juga saat ini aktif menjadi konsultan untuk PT Asosiasi Kredit Indonesia atau Askwindo, dan juga sebagai investment komite untuk PT Jasa Raharja. Jadi memang benar-benar praktisi di lembaga jasa keuangan dan juga punya pengalaman yang banyak sekali di bidang jasa keuangan. Nah, selamat sore Pak Fendi. Selamat sore Pak David. Ya, senang sekali Pak bisa berkenan untuk mengisi Pak acara di CSA Community ini Pak. Ya. 2 tahun pandemi Pak, apa yang bisa kita lihat Pak? Ya, 2 tahun pandemi itu kita belajar banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara pasar itu, ternyata kita harus pelajari seluk-beluknya perilaku pasar itu sendiri, supaya kita sebagai analis, ataupun sebagai investor atau trader, ataupun masyarakat umum itu confident terhadap apa yang berpeluang terjadi ke depan berdasarkan analisa-analisa yang cukup make sense dari perilaku-perilaku mereka sebelumnya. Nah, ini yang akan coba kita kupas ya, Pak David ya. Mungkin baik, nanti Pak. lebih mudahnya kalau kita gitu, bikin presentasi ya. Ya, pokoknya gitu Pak. Supaya tidak berpanjang-panjang lagi Pak. Tuhan Pak, silakan Pak dibagikan Pak share untuk materinya Pak. Untuk kepada teman-teman ini, pada Pak Fendi saya persilakan Pak. Baik. Mudah-mudahan di sini sudah tampil di screen. Tampil Pak, tinggal di full screen aja Pak. Nah, sudah Pak. Saya akan sharing waktu kurang lebih 5 sampai 30 menit. Setelah itu mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk diskusi ya, lebih lanjut ya. Teman-teman, seperti yang ditanyakan oleh Pak David bahwa memang pasar itu gerakannya kita harus pelajari dengan sangat baik. Kenapa? Karena gerakan pasar itu akan menjadi acuan buat kita untuk pengambilan keputusan, investasi, trading, dan risk management, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita harus pahami juga bahwa pasar yang direpresentasikan dengan indeks, atau indeks harga saham gabungan, dan banyak sekali indeks, ada Dow Jones, dan lain sebagainya, itu adalah sebagai klien kita. Jadi apapun yang terjadi di pasar itu mereka selalu benar. Jadi kita yang menganalisis, kita yang mempelajari perilakunya dengan sangat baik untuk apa? Supaya kita di kemudian hari itu bisa mengantisipasi ataupun bisa mengambil benefit dari apa-apa yang terjadi di pasar berikutnya. Nah, pandemi ya, kalau kita bicara COVID pandemi yang diumumkan 2 Maret ya, kalau ingat 2 Maret 2020, itu sebenarnya itu kalau dari kacamata perilaku gerakan saham ataupun gerakan indeks sudah terlihat ya, seperti di chart ini ya. Di chart ini jadi sebenarnya jauh-jauh hari, bahkan sejak bulan November 2019, pasar itu yang diproyeksikan dengan indeks harga saham gabungan, itu membentuk pola konsolidasi yang cukup panjang ya teman-teman ya.
konsolidasinya adalah dalam bentuk ya hampir symmetrical triangles. Ya, kalau kita pakai line chart ataupun grafik garis ya, ini kita bisa melihat. Nah, pada saat pengumuman, kemudian gerakan pasar tuh sudah mulai berada menembus di bawah istilahnya support level. Teman-teman pasti akan paham, sudah paham semuanya ya. Menembus ke bawah support level di situ, mengindikasikan bahwa ada tendensi yang cukup besar bahwa arahnya itu kemudian akan turun. Nah, kebetulan informasi COVID ini kan informasi yang signifikan. Jadi di situ kita lihat penurunan pasar dengan adanya berita Indonesia sudah mulai masuk ada positif COVID pada waktu itu, kemudian drop significantly dalam waktu yang sangat cepat ya, dari bulan-bulan awal Maret sampai dengan April to Mei gitu ya. Jadi 2 bulan itu waktu yang cukup kritikal ya bagi kita. Jadi minusnya sampai 38%. Ada yang bilang sampai 36%. Kalau saya hitung sedikit 38% ya. Kalau kita lihat dari high to low-nya, itu suatu angka yang cukup signifikan. Nah ini kemudian pada saat itu tentu saja kita sangat kebingungan lah. Hampir semua investor pada waktu itu menjadi sangat sedikit, sangat ketakutan ya, dan bingung sampai ke seberapa rendah ini terjadinya penurunan begini. Bahkan kalau kita amati pada waktu itu auto reject itu berhari-hari ya, dibuka langsung minus, langsung auto reject bawah terus menerus ya. Nah ini membuat kita itu cukup frustasi. Tapi poinnya adalah teman-teman, dari gambar ini juga, chart ini, behavior ini, kita bisa lihat sebenarnya sebagai seorang analis ya, ataupun sebagai seorang investor ataupun trader, kita harus mengamati secara fundamentally speaking maupun technically speaking. Nah di sini clearly and loud ya, kalau kita melihat bahwa technically speaking terjadi breakout ke bawah ya. Nah, jadi itu ukuran-ukurannya juga terlihat dengan cukup dalam. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu ya tentu saja adalah pada waktu itu ada PSBB, kemudian mulai diterapkan ya di bulan April, itu ada ketenangan tersendiri. Setelah kepanikan itu masih besar, hanya saja kemudian mulai tenang, dan itu belum ada vaksin ya. Jadi pada waktu itu hanya bahwa respon pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat yang notabene akan memperkecil ataupun menghambat penyebarannya dari COVID itu menjadi suatu yang sudah melegakan. Nah, jadi itu behavior-nya. Jadi poin di slide pertama ini adalah sebenarnya gerakan penurunan sudah terbaca. Ya, ataupun sudah bisa diidentifikasi arahnya bahwa pada di bulan-bulan kritikal di awal-awal Maret itu ataupun di akhir Februari itu bahwa potensinya ke arah terjadi penurunan yang signifikan. Nah, itu ya. Jadi itu hal yang biasa. Nah, teman-teman, kalau kita melihat lebih dalam lagi sebagai seorang analis atau kita melihat behavior pasar, maka kita bisa kaitkan dengan suatu indikator utama lainnya yang bisa mempengaruhi secara signifikan pergerakan market kita. Nah, kalau saya melihat bahwa hubungan itu sangat erat sekali antara performa dari indeks harga saham gabungan versus inverse long term yield spread dari obligasi antara US dan Indonesia. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi hubungannya begitu sangat-sangat bagus, korelasi positif tentu saja ya, dan mendekati sempurna. Jadi artinya dengan kondisi ini kita bisa membaca sebenarnya arah dari indeks harga saham gabungan, the next-nya itu kecenderungannya akan seperti apa dengan melihat pola hubungan ya dengan indikator dua variabel pasar yang lainnya, yaitu yield surat utang negara jangka pendek untuk Indonesia dan di US. Kita bisa bikin simulasinya, kita bisa bikin analisanya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Bahwa pada saat kritikal sudah terlihat bahwa sudah mulai antisipasi yang luar biasa dari sisi moneter, dari sisi pemerintah melakukan stimulus dan lain sebagainya yang diproyeksikan dengan indeks tadi. Jadi ini yang bisa jadi acuan buat kita ya. Jadi acuan kita kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi behavior bahwa follow can index go gitu kan. Jadi artinya seberapa rendah ini, seberapa tinggi juga itu akan
akan tercermin dari sini. Karena pola hubungan ini di pasar yang sangat terintegrasi ini menjadi relatively bisa kita analisis. Tidak hanya sekedar analisis fundamental, technical, tapi juga kita bicara intermarket analisisnya seperti apa sih? Karena mereka sangat berhubungan. Ya, itu untuk mempelajari pola ataupun behavior pasar. Nah, pada saat terjadinya titik terendah ini, maka kita bisa lihat invest long term yield spread-nya itu sudah mulai menurun. Ini akan menjadi suatu acuan buat kita bahwa nampaknya pasar itu akan kembali mengalami apresiasi setelah terjadi penurunan yang sangat dalam. Bisa kita sarikan. Jadi strong correlation antara IHSG dengan invest long term yield spread. Itu menjadi penting kenapa? Karena kadang-kadang kita juga cukup frustasi ya melihat kira-kira arahnya kemudian ke berapa lagi. Sebut saja sekarang ya, di level 6.888 ini kemudian ini mau kemana lagi gitu ya. Nah ini juga kalau kita mempelajari perilakunya, maka akan menjadi lebih mudah ya untuk kita itu mengamati potensi yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, kalau kita bicara mengenai behavior pasar kita di tengah-tengah COVID ya, terbilang ini sangat bagus ya, among the best kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena kurva recovery dari Indonesia itu adalah kurva V ya. Kurva V meaning bahwa turun tajam, kemudian dibalas dengan waktu yang tidak terlalu lama, cepat juga, ya, untuk terjadi recovery ke posisi level sebelum terjadi penurunan signifikan. Bisa dilihat di sini ya, bahwa kurva ini juga kurva yang sangat cepat ya, speed recovery termasuknya. Kurva V bukan kurva L, bahkan kurva jenis yang lainnya lagi ya. Kita sudah sangat cepat. Dan ketika sudah mencapai level sebelum COVID, kemudian market terkonsolidasi kembali. Ya, itu kita bicara historis dulu nih perilakunya. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidak separah yang kita duga ya. Ya itu pertama. Yang kedua adalah pada saat terjadi penurunan yang dalam, itu sebenarnya kalau kita tangkap itu opportunity-nya besar sekali kalau kita memang bisa menganalisis ini sebelumnya. Behavior ini. Ya, jadi artinya beberapa sektor mengalami penguatan. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak David ya, tentu saja banyak perubahan ya, perubahan yang baru, kemudian intensi investor, perilaku investor seperti apa, ya banyak sekali. Yang pertama dari perilaku investor. Investor tentu saja akan bertambah banyak. Karena apa? Karena pembatasan sosial tadi. Jadi artinya mau tidak mau mereka, ya udahlah belajar saja. Oke, mau tidak mau online sajalah. Melalui sesuatu yang tidak bersentuhan secara langsung, berinteraksi secara langsung, tapi dengan menggunakan banyak platform dan lain sebagainya. Digitalisasi menjadi kunci. Ya. Jadi ini kebangkitan dari digitalisasi itu juga ditengarai oleh adanya COVID ini, sehingga kebijakan-kebijakan membuat mereka tertrigger. Nah, walhasil sektor-sektor yang diuntungkan ya sektor-sektor yang bergerak di bidang digital, terutama adalah seperti misalnya bank digital, ya. Kemudian sektor komoditi mengapa? Karena komoditas itu kan sebenarnya bahan baku utama pada saat orang mau melakukan recovery. Jadi dia yang paling cepat untuk mengalami recovery. Sebut saja ada batu bara, ya, ada minyak, ya, kemudian ada komoditas CPO dan lain sebagainya. Bahkan nanti adalah mineral. Semuanya mengalami apresiasi harga karena siklus dari perekonomian memang kalau kita belajar ya. Nah di situ kemudian ada perbankan sebagai backbone dari semua itu juga mengalami apresiasi. Kenapa? Karena di situ perbankan terbantu oleh adanya kebijakan counter cyclical sehingga NPL tidak jadi jatuh karena banyak sekali kemudahan-kemudahan ya, restructuring dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sangat worth it ya bagi perbankan, apalagi di kondisi suku bunga tentunya sangat rendah. Ya. Jadi ada benefit yang di sana diperoleh oleh sektor jasa keuangan dan lain sebagainya. Nanti setelah itu ada sektor perdagangan muncul, ada sektor pengangkutan, ya, pelayaran dan lain sebagainya sudah mulai pulih ya sebagai turunan-turunan. Jadi ada pergeseran-pergeseran yang dulu mungkin dari old economy istilahnya ya ke yang new economy. Ya, ini yang mendorong terjadinya peningkatan yang cukup tinggi ataupun selalu ada tema sektor rotation
di setiap kondisi. Nah, ini yang harus kita pelajari, harus kita amati ya dengan cukup baik. Sebagai faktor pendorong penguat dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Jadi kita boleh sarikan di gambar yang elips ini adalah fase di mana diterapkannya PSBB ya, yang sudah ini mengalami peningkatan yang signifikan beriringan dengan recovery. Karena apa? Ada perasaan nyaman, perasaan tenang ya. Jadi investor itu kan kalau kita pelajari adalah yang penting adalah apakah dia menjadi optimis, menjadi pesimistik ataupun menjadi ambigu ya. Itu yang kita pelajari dari behavioral finance ya. Nah, kita lihat indeks harga saham gabungan juga saham yang posisinya sangat berkorelasi positif dengan indeks-indeks yang lainnya. Ya, sebut saja misalnya ada Dow Jones ya. Yang paling atas ini adalah misalnya Dow Jones, kemudian yang warna kuning adalah indeks Nikkei. Nah, kita cukup bagus ya, sustain ya, recovery-nya juga speed, bahkan kita mengungguli seperti STI dan Straits Times maupun di Hang Seng Index ya. Jadi di sini kita termasuk among the best ya, dan market korelasinya sangat-sangat tinggi, positif tinggi ya. Jadi gerakan pasar mengindikasikan bahwa semua negara global itu berjuang keras untuk bangkit dari COVID dengan menerapkan kebijakan moneter, fiskal, dan seluruh kebijakan yang diperuntukkan untuk speed recovery dari COVID ini. Ya, tidak hanya moneter saja, fiskal, kebijakan-kebijakan yang lainnya sebagai faktor pendukung. Sehingga ini bisa dikatakan hampir semuanya itu sudah kembali ke posisi awal. COVID-nya belum hilang, karena pandemi kita juga tidak tahu ya. Kita hanya bicara ini sudah 2 tahun loh ya. Nanti akan muncul varian baru dan lain sebagainya yang akan bisa jadi kita hadapi di kemudian hari, meskipun kita berdoa semoga ini selesai ya. Nah, namun keyakinan yang penting adalah confidence, investor confidence atau society confidence level itu menjadi hal yang penting harus kita pelajari di sini di dalam menganalisis pasar. Nah, kita bisa belajar dari hubungan antara instrumen ya, teman-teman semuanya ya. Kita lihat yang paling atas ini adalah US dollar. Ya, rupiah terhadap US dollar. Nah, rupiah sebenarnya tidak terjadi lonjakan yang signifikan seperti pada tahun-tahun 2008 yang lalu ya. Lonjakannya begitu cukup signifikan. Tapi sekarang rupiah relatively manageable. Why? Ya, kenapa bisa demikian? Ya, karena memang banyak sekali fundamental faktor yang kita itu menjadi relatif kuat ya, saat ini. Cadangan devisa, kemudian juga antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan terjadi money outflow, dan BI juga sangat akomodatif terhadap kebijakan yang sedang dilakukan oleh The Fed dan lain sebagainya. Dan ini membuat juga pasar itu cukup tenang. Jadi kalau rupiahnya anteng-anteng saja, menurut saya juga ini cukup menyenangkan buat kita. Karena biasanya kalau terjadi sesuatu yang besar dan sangat kritikal, itu akan membuat dorongan pelemahan rupiah itu menjadi sangat signifikan. Tapi dalam waktu belakangan ini menurut saya ya tidak terlalu tinggi ya. Paling pada saat COVID terjadi, kemudian rupiah menyentuh level 15.000. Tapi setelah itu kemudian terjadi penurunan. Ini menjadi indikator penting ya untuk melakukan intermarket analysis, untuk mempelajari behavior. Dan most importantly, tadi juga kita sudah sebut ya, inverse yield spread itu menjadi hal yang penting untuk kita amati untuk melihat potensi pergerakan pasar. Oke. Nah, ini sih macroeconomic outlook ya dari OECD. Waktu itu ada beberapa skenario, tapi saya yakin skenario-nya lebih ke arah ke single. Yang cepat sekali, fast recovery ketimbang terjadinya perlambatan recovery ya, karena beberapa fakta menunjukkan bahwa progres dari pertumbuhan industri juga semakin cepat, utilisasi factory juga cukup bagus, investor confidence dan demand ekspor impor juga mulai meningkat ya. Ini juga membuat terjadi percepatan ya yang besar. Nah, Indonesia among the best karena apa? Karena pengaruhnya terhadap GDP waktu itu juga minusnya juga tidak besar. Nah, bayangkan di level Eropa di sana minusnya bisa sampai minus 8% lebih ya. Kita nggak sampai itulah ya. Kita minus 3% aja orang banyak bertanya-tanya, wah terlalu rendah. Tidak. Jadi kita bisa melihat
kita termasuk yang terbaik ya, antara Indonesia, kemudian South Korea dan China. Itu mengalami dampak negatif dari adanya COVID secara ekonomik ini terhadap GDP itu juga malah yang terbaik dibandingkan dengan negara yang lain berjuang begitu ya. Jadi kita confident pada waktu itu bahwa kemudian indeks juga akan lebih cepat mengalami recovery. Nah, kalau kita lanjutkan ya dari perjalanan dari IHSG ya, dari analisis tadi, maka pasca kita fokus di bagian terakhir di sini, pasca konsolidasi yang panjang juga, di sini kan juga muncul ada Delta, ya, Omicron, kemudian juga diterapkan PPKM dan vaksinasi yang juga progresnya sudah bagus ya, 70%. Maka yang terjadi apa? Nah, sekarang kemudian terjadilah breakout lagi di atas symmetrical triangle sebagai pola konsolidasi. Jadi pasar menunggu, investor menunggu, pada akhirnya kemudian indeks lepas di atas level 6.100 pada waktu itu ya. Nah, ini membuat perjalanan indeks ya menjadi lebih smooth lagi untuk mengalami apresiasi. Nah, di sini sektor-sektor yang memerankan masih teknologi, masih digital, terutama digital banking ya, digital banking, dan sudah mulai ada IPO perusahaan-perusahaan besar ya, dan investor confident itu menjadi semakin tinggi saja. Ini membuat market kita semakin mengalami apresiasi. Nah, kalau kita sarikan di sini sebenarnya, kalau kita bisa memahami dengan baik di esensi dari terjadinya ini, maka di level bawah, level indeks 4.000-an, kita di situ adalah level yang bagus sekali untuk kita belanja. Tapi saya yakin semua orang khawatir, hanya orang-orang smart saja mungkin barangkali pada waktu itu ya, untuk melakukan akumulasi dalam jumlah yang sangat besar, karena spirit orang ketakutan dan ingin menjual. Ya. Tapi dari sini kita belajar lagi, kita sudah belajar pola-pola ini, ya, behavior ini sejak dari tahun 97 sudah krisis, kita mempelajari juga sejak tahun 2008, 2015, ya, 2013, 2015, ya, dan posisi sekarang itu market Indonesia itu very strong kalau kita amati ya, terus bergerak all time high ya, artinya kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini adalah beberapa perjalanan. Jadi high volatility but high return. Jadi ketika kemudian sebelum COVID itu volatilitasnya itu lebih rendah daripada volatilitas pada saat COVID diumumkan sampai sekarang, tetapi return-nya juga tinggi, cukup worth it kan? Kita kan di dalam konsep melakukan investasi itu kan akan selalu yang memiliki risk adjusted return yang cukup bagus kan. Jadi dua variabel itu kan saling melengkapi. Kalau return-nya tinggi, kalau risk-nya tinggi tetapi return-nya tinggi, why not gitu ya? Dibandingkan dengan misalnya volatility rendah tapi return juga rendah. Nah, tinggal kita bandingkan saja. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa high volatility tidak berarti bahwa kita lost opportunity. Ya. Jadi volatilitas kan pola-pola gerakan karena ada banyak berita di sana yang terlalu ekstrim. Ya. Tapi kalau kita bisa melihat opportunity-nya juga besar, kita kalkulasi risk adjusted return-nya, maka itu akan menjadi hal yang sangat baik ya buat kita. Nanti saya akan sampaikan riset sederhana ya mengenai volatility tersebut. Sebenarnya OJK juga sudah melakukan riset tentang itu. Tapi kalau kita sendiri bisa lakukan riset yang sederhana juga. Nah, kemudian arah dari market gimana ya? Mau tidak mau arah pasar ya sekarang tinggal naik gitu ya. Jadi seluruh berita negatif sudah kita tangkap, sudah kita makan, sudah kita cerna. Sekarang saatnya recovery gitu ya. Jadi kalau kita momentumnya apa? Ya kalau sudah terjadi inflasi tinggi, sudah terjadi kenaikan suku bunga, ya sudah mulai stable, utilisasi factory meningkat segala macam, ya maka ya arahnya kecenderungannya ya tinggal naik gitu ya. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau toh terjadi turun adalah gerakan pasar yang sangat wajar karena pada intinya orang akan melihat ya kembali lagi pada pijakan fundamentalnya juga semakin mengalami peningkatan. Jadi itu yang bisa kita sarikan di 2022 itu pasar akan kembali
lebih less volatile dibandingkan dengan 2021, tetapi juga akan medium return ya pada dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, kita lihat seperti itu. Dan kalau kita bicara targeting juga bisa banyak sekali kita terapkan berbagai macam analisa yang kita pelajari di JSA ya. Di situ bahwa target pasar bisa sampai sekitar 8.000, 7.800 saja ya. Jadi dengan kondisi-kondisi fundamental juga cukup mendukungnya. Nah, teman-teman, kita akan melihat ya di sini ya. Saya membuat suatu perbedaan ya. Jadi kita buat uji statistik saja lah dari posisi sebelum COVID dan setelah COVID. Nah, memang betul bahwa rata-rata harian return-nya sebelum COVID itu malah negatif ya. Ini rata-rata harian ya, jadi minus 0,019%. Dan setelah COVID justru malah return-nya tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Saya menggunakan data 400 data sebelum dan sesudah. Ya. Jadi titik tengahnya adalah di 2 Maret 2020 saat COVID itu diumumkan. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, maka setelah COVID return yang dihasilkan itu lebih tinggi. Ya. Itu secara deskriptif. Ya. Dibandingkan dengan sebelum COVID. Ini kan bagus. Tetapi kalau kita lihat variansnya atau volatility-nya, jelas bahwa volatilitas di setelah COVID itu lebih tinggi daripada sebelum COVID. Jadi sebelum COVID itu volatilitasnya sekitar 0,007%, tetapi setelah COVID kemudian volatilitasnya menjadi 0,02%. Ya. Di sini kita bisa melihat ya, dari sisi return tinggi sekali setelah COVID, tetapi dari sisi fluktuasi ataupun volatility juga tinggi. Nah, kalau kita uji statistik sebenarnya, maka sebelum dan sesudah COVID, sebenarnya tidak ada perbedaan tingkat keuntungan yang signifikan. Ya, kita bisa lihat dari uji T-nya, di mana di situ probability-nya itu jauh di atas 5%, bahkan 10%. Artinya apa? Artinya di sini memang tidak ada perbedaan signifikan, jadi biasa-biasa aja. Jadi artinya di situ fluktuasi yang setelah COVID itu diredam dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Ya, jadi artinya di situ juga opportunity, ya, sama-sama opportunity. Jadi kalau kita sarikan dari riset sederhana ini sebenarnya, bahwa kita mengatakan bahwa COVID sebenarnya ya biasa saja. Nah, jadi artinya bagi investor, bagi trader, itu yang bisa menyikapi itu dengan sangat baik, tetap akan menciptakan hasil investasi yang cukup bagus juga, ya sebelum maupun setelah COVID. Gitu ya. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang signifikan membuat dia itu mengalami kerugian yang besar. Nah, kalau dia short term investor, pasti dia akan rugi. Jadi artinya begini, jadi artinya kalau dia hanya membeli sebelum COVID dan menjualnya buru-buru karena panik yang berlebihan, ya pasti akan rugi. Ya, itu bisa dilihat ya minusnya sampai 38%. Tetapi kalau dia stay long, tetap melihat bahwa ini adalah investasi, maka akan berbalik arah dan bahkan itu akan kembali ke portfolio awal, ya, atau bahkan lebih bagus, lebih perform lagi dengan strategi taktikal dan lain sebagainya, dia akan lebih bagus untuk memperoleh potensi profit yang lebih besar. Ya, jadi itulah makna dari fluktuasi yang dibalas juga dengan return yang tinggi. Jadi dari hasil penelitian sederhana, dan saya yakin ini hampir sama dengan kalau kita membuat analisa sektoral, ya, kemudian dengan analisa indeks yang lainnya, ya, ataupun dengan random segala macam. Itu kecenderungannya bahwa ini adalah memberikan high volatility but high returns. Ya. Hanya saja kita mesti siap. Perubahan yang drastis adalah apa? Mungkin kita harus mengakomodir sifatnya adalah strategi taktikal yang lebih tinggi ya, di tengah-tengah after COVID ini ketimbang pada saat sebelum COVID. Itu menjadi penting, terutama oleh para portfolio manager untuk melihat secara taktikal, karena secara strategik allocation kan mereka sudah atur semuanya. Jadi dengan enhance kemampuan kita yang kita pelajari di JSA,
ya, maupun di CTA, ya, itu maka kita bisa terapkan ini untuk memperoleh hasil yang lebih bagus. Nah, teman-teman semuanya, mengapa kemudian Indonesia masih tetap menjadi menarik? Ya, lihat aja di luar sana. Di US semuanya sudah negatif spread. Jadi artinya apa? Real return-nya itu negatif. Di Amerika tuh real return-nya masih sudah negatif. Inflasinya jauh lebih tinggi daripada yield-nya. Ya. Di Jerman juga sama, di Eropa sama. Yang paling menarik di Indonesia. Indonesia inflasi masih sangat rendah, 1,6–1,7%, atau 1,8 lah sebut saja ya. Tetapi adalah yield return-nya bisa 6,5%. Jadi kita masih positif return. Jadi bisa bayangkan di sini bahwa kita masih sangat prospektif. Tidak mungkin kita ditinggalkan ya. Tidak mungkin kita ditinggal oleh investor global sekalipun. Artinya kenapa? Karena mereka nggak punya pilihan. Jadi bisa kita lihat di mana-mana negatif returns dalam konteks adalah real return-nya negatif. Gitu. Apalagi kita melihat bahwa mereka pasti akan fighting ya dengan inflasi yang sangat tinggi dan kemudian perjalanan dari kenaikan suku bunganya juga akan gradually yakin. Apalagi ada kasus Ukraina, maka the Fed pun menurut saya juga akan lebih dovish. Ya, akan lebih sangat hati-hati gitu ya untuk menaikkan suku bunga karena ada uncertainty lagi gitu ya di sana. Nah itu yang penting. Nah ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat dari earning growth-nya, ya, tahun 2021 earning growth-nya juga sangat bagus. Ya, ada di merah ini. Dan 2022 juga sudah mulai terjadi peningkatan dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan kalau kita melihat earning growth untuk tahun 2020 memang sedang sangat memburuk, sehingga hampir seluruh equity itu juga mengalami pelemahan ya. Seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat earning opportunity growth-nya itu juga terus mengalami apresiasi. Ya. Jadi itu yang bisa kita lihat ya dari fundamental faktornya yang mendukung kenapa sih kemudian begitu kuat. Kan tidak hanya sekedar aspek-aspek teknis saja, tapi juga ada aspek fundamental. Kalau kita sebagai CSA, di situ ada dasar, ada intrinsic value yang membuat bahwa dia mengalami apresiasi. Nah ini yang kita sebutin tadi, bahwa yang saya kotak warna hijau ini adalah real return di Indonesia. 5–5,5%. Yang lain negatif. Ya. Jadi ini membuat kita itu menjadi cukup menjadi surga lah ya, buat investor ya untuk investasi, terutama di equity maupun di bond. Kenapa? Karena mampu memberikan opportunity yang sangat-sangat besar di tengah kondisi yang negatif dari luar. Ya. Ini salah satu bukti juga yang harus kita yakini. Kadang-kadang kita sebagai investor tuh tidak yakin, sehingga ketika market sebenarnya kita harus buy, accumulate, tapi ternyata kita malah agak ragu-ragu. Padahal di depan mata ini kita bisa melakukan analisis bahwa kita itu bagus. Ya, itu contoh. Ya, nah ini adalah dengan pendekatan-pendekatan tentu saja. Kalau technically speaking, kalau saya sendiri melihat bahwa 2022 adalah di mana fase di equity kita mestinya berkibar. Ya, karena recovery-nya akan menjadi lebih bagus, akan lebih cepat, ya. Jadi artinya indeks sangat-sangat make sense kalau dia akan menyentuh 7.200, ya, bahkan bisa sampai 7.500 ya di 2022 ya. Dengan earning growth juga mengalami peningkatan yang signifikan. Gitu. Nah, meskipun jumlah investor yang semakin besar sekitar menjadi 7,5 juta investor atau realnya sekitar 6,7 juta, itu masih didominasi oleh retail ya. Tetapi tentu saja di sini institusional pun ataupun foreign investor pun akan mulai melihat opportunity ini cukup besar. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh ya. Coba kita memvalue indeks ya pada saat terjadi kejatuhan kemarin itu kita value lah ya. Kita value dengan pendekatan fundamental. Coba kita bikin menjadi beberapa skenario. Sebut saya skenario best, ya, the worst maupun skenario the best. Ya. Nah, kalau kita lihat ya dengan asumsi earning per share secara umum dari
emiten-emiten pendukung IHSG, dan kita gunakan cost of equity, karena kan saya coba buat menggunakan dividen diskon model. Jadi level dividen payout ratio-nya kurang lebih sekitar 30-45% lah ya, tergantung pada dari skenario-nya masing-masing. Nah, dengan cost of capital ataupun cost of equity-nya sekitar 11,9%, which is itu menggunakan pendekatan CAPM ya, yang kita pelajari di CSA. Jadi risk premiumnya 5,5%, kemudian juga risk free rate-nya sekitar 6,4%. Ya. Nah, maka kita bisa melihat ya, dengan base skenario saja indeks kita ya kurang lebih pada level 7.000, fundamentally speaking ya, kalau kita bicara intrinsic value. Bisa juga kita sebenarnya melakukan valuasi berdasarkan sektor pendukungnya. Kita hitung ya sum of the part valuation ya. Tapi untuk memudahkan ini kita melihat di level 7.000 jadi make sense. Nah, kalau kita running dengan menggunakan katakanlah Chicago skenario ataupun skenario analysis, maka kita bisa melihat indeks kita juga cukup wajar lah ya, pada kisaran 7.100, 7.200 secara fundamental. Jadi artinya ini bukan pepesan kosong ya. Jadi artinya betul-betul mencerminkan nilai fundamental yang cukup bagus. Ya, bayangkan pada waktu indeksnya di level 5.000 atau 4.000, kita melihat potensi kayak gini ya, tentu saja akan kita dalam posisi yang harusnya dalam posisi akumulatif. Ya. Dan kita bisa melihat nanti konfirmasi dengan berbagai macam level analisis yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa melihat ya, intinya adalah mengatakan ya tadi mempertegas bahwa di US itu di sana sedang berjuang lah untuk defisitnya lagi pada lebar-lebar, ya bahkan sampai minus 16%, minus 10%. Nah, kita lebih ringan barangkali ya dari sisi percentage-nya gitu ya. Real interest rate kita juga masih sangat menarik, sehingga di sini yang ada adalah opportunity dan opportunity. Ya, meskipun kita tidak boleh set aside risk yang melekat ya, tetapi nampaknya sudah bisa mudah kita analisis ya. Bukannya kita terlalu optimistik, tapi kita melihat indikator yang ada itu memang mengarah pada kondisi di mana kita cukup banyak diuntungkan oleh kondisi-kondisi yang kemarin. Nah, salah satu kemudian yang menjadi hal yang kita tunggu adalah ada decision dari the Fed seperti apa kenaikan suku bunganya, kemudian juga yang terbaru adalah political risk ataupun global political risk yang menghangat ya. Ukraina tadi Pak David sudah sampaikan, kita juga sebenarnya diuntungkan ya, karena apa, komoditi ya itu akan menjadi hot kembali. Ya, jadi sektor-sektor yang commodity price sensitive itu akan menjadi lebih bagus lagi perkembangannya. Jadi ada story berikutnya lagi dari Ukraina. Dan kita lihat Ukraina juga terlalu jauh dari kita dari sisi geografis ya. Jadi kita bisa melihat memilah-milah ya opportunity-nya bisa kita peroleh dari sana. Ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semuanya itu mengarah ya. Jadi kalau kita lihat equity kita juga cukup bagus ya, punya peluang yang sangat besar di tahun 2022 2023. Bond kita juga oke gitu ya. Dan fundamental faktor dari government juga semakin kuat ya. Mungkin orang banyak me-watch tentang hutang kita ya. Tapi hutang itu sebenarnya juga sejauh itu bisa di-manage dengan sangat bagus. Itu maka juga tidak akan terlalu membuat kita itu bankrupt dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita manajemen aset produktifnya itu yang nanti harus kita kawal dan kita lihat perkembangannya gitu ya. Terutama bicara mengenai constructions gitu ya, sektor infrastructure ya, yang kita ada. Kalau sektor yang lainnya menurut saya juga cukup kuat ya. Sebagian orang melihat bahwa sektor perbankan kan mestinya di COVID ini agak susah, tapi ya dia bisa bertahan. Ya, perbankan bisa memperoleh profit yang cukup tinggi dan relatively resilient hanya di kuartal pertama, kuartal kedua yang mereka itu cukup berat perjuangannya, tapi setelah itu kemudian sudah kembali recovery. Ya, itu mungkin teman-teman ya yang bisa kita sampaikan sharing saya tentang market behavior. Intinya adalah
bahwa kita behavior pasar ya seperti tadi ya, bahwa kita melihat fluktuasi saja yang mengalami peningkatan, tapi kembali against dibalas dengan ekspektasi positif yang cukup baik. Kita harus terbiasa dengan environment seperti itu. Dulu kita sangat kaget sekali ketika subprime mortgage, kemudian membuat indeks kita mengalami penurunan sampai ke 1.000 poin. Setelah itu comeback-nya juga cepat sekali. Ya, pada saat krisis juga demikian, sama ya, tahun 97 turunnya dalam, kemudian comeback-nya juga relatively cepat. Jadi ini perilaku ini yang harus kita pelajari supaya kita tidak kehilangan opportunity yang akan datang. Demikian waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak David untuk mungkin membuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih ya Pak Fendi. Saya melihat presentasinya menarik sekali Pak ya. Jadi kita tetap keep on bullish ya Pak ya untuk IHSG Pak ya. Yes. Setelah kemarin shock gara-gara pandemi, kita tetap keep on check bullish. Tadi juga fundamental sudah dijelaskan oleh Pak Fendi. Kalau kita masih straight on the point. Yes. Oke, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab pada teman-teman. Di sini pesertanya juga cukup fantastis ya Pak ya, 116 orang. Nah, tapi sebelum mulai sesi tanya jawab ya, saya akan berikan info kepada teman-teman. Kalau misalnya di acara CS Institute ini, saya akan membagi-bagikan voucher senilai Rp1.000.000 untuk pelatihan CSA untuk 3 orang penanya terbaik. Ayo, hadiahnya itu adalah voucher Rp1.000.000 untuk 3 orang penanya terbaik. Ya, mungkin dari admin sudah ada yang lagi pertanyaan, biar nanti kita naikkan, kita open mic-nya untuk bisa bertanya langsung ke Pak Fendi. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Oke, siapa? Pak Mr. JS siapa nih Pak? Oke, ya silakan Pak Heri. Boleh mungkin bisa raise hand ya teman-teman ya, yang mau tanya bisa raise hand dulu supaya nanti kita bisa ajukan. Ayo, ada ya teman-teman yang mau bertanya? Saya tadi menarik ya Pak ya, melihat pandangan Bapak. Oh, bentar, ada Pak Tanoto. Ya, Pak Tanoto, silakan Pak Tanoto. Admin boleh di-unmute Pak Tanotonya. Atau mungkin bisa juga via chat bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, bisa di-unmute Pak Tanoto. Latar belakangnya masih. Halo. Ya, Pak. Ya, mungkin selamat sore Pak Fendi sama Pak David. Selamat sore Pak. Ya, Pak, mungkin kalau kita ngomong IHSG pasti jangka panjangnya bullish ya Pak ya. IHSG dimanapun selalu bullish ya, paling ada tahun-tahun tertentu yang bearish lah, tapi kan in the run selalu bullish lah, karena perekonomian kan selalu Indonesia apalagi kan selalu going concern, pasti bullish selalu lah ya, walaupun ada koreksi krisis 98, 2008 sama 2020. Nah, tapi pertanyaan saya sih Pak kepada mungkin para analis, ketika IHSG itu lagi slowing down yang menunjukkan jarang sekali itu analis atau mengatakan itu bearish, akan bearish lah, ataupun market akan drop gitu loh. Nah, kalau banyak analis mengatakan drop itu kan akan sangat panik dan membuat market itu crash tanpa ada tanda-tanda yang secara ekonominya belum jalan dan marketnya udah drop karena pendapat analis kan. Nah, kenapa ya Pak market selalu seperti itu, di mana analis jarang sekali lah mengatakan ataupun sependapat untuk market itu bearish, gitu Pak. Oke. Itu sih pertanyaannya Pak. Pertanyaan menarik ya. Jadi kenapa sih Pak Fendi jarang sekali analis mengatakan market itu bearish, padahal kan IHSG kan nggak setiap hari naik, ada masa-masa tertentu mengalami penurunan. Oke, mungkin bisa dijawab Pak Fendi. Terima kasih atas tanya Pak Tanoto. Terima kasih Pak Tanoto atas pertanyaannya. Ya, memang banyak sekali pertanyaan seperti itu Pak ya. Mengapa ya banyak analis yang
tidak menyampaikan bearish. Tidak semua analis, Pak, menurut saya. Karena kan mereka juga punya pandangan yang berbeda-beda ya. Dan mereka juga tidak salah juga dengan analisisnya. Tapi kalau kita melihat Pak tadi Pak Tanoto di presentasi awal, saya sampaikan juga Pak bahwa sebenarnya pola-pola bearish dan bullish itu juga sudah bisa kita analisis dengan cukup baik dan bahkan bisa kita capture dengan mudah dengan pendekatan misalnya technical analysis. Ya. Karena kan di sisi fundamental analysis belum terlihat secara langsung. Ya. Tidak bisa untuk memproyeksikan kira-kira apakah kemudian dalam jangka pendek itu akan bearish ataupun bullish. Nah, beberapa indikator yang paling mudah untuk kita gunakan untuk melihat pola-pola bearish ini, Pak, itu adalah seperti tadi. Jadi artinya konsolidasi, entah itu dalam bentuk symmetrical triangles ataupun dalam bentuk pola-pola channel, strategi dan pola-pola yang lainnya yang menunjukkan bahwa terjadi penembusan istilahnya adalah suatu kondisi yang valid bahwa dia akan mengalami penurunan. Nah, seperti tadi, misalnya sebelum COVID pun kita bisa melihat ya Pak. Nanti kita saya share screen lagi, ya. Di sini Pak ya. Di sini Pak Tanoto ya. Jadi di sini terjadi pola konsolidasi yang cukup panjang. Dan di sini sih sudah kita analisis bahwa pada di bulan-bulan Maret itu terjadi penembusan ke bawah ke pola konsolidasi symmetrical triangle. Jadi di sini maka analis ataupun kita akan lebih melihat bahwa ini akan terjadi bearish. Nah, untuk menganalisis terjadinya bearish juga kita tidak bisa secara langsung ya, harus ada validasi ya Pak ya. Kenapa? Karena kondisi bearish adalah kalau kita bisa artikan adalah potensi terjadinya penurunan yang sangat tajam dan dalam. Kalau hanya sekedar turun kemudian naik lagi, itu bukan bearish ya. Itu hanya mengalami koreksi. Dan pengukuran itu kan kita pelajari juga di CSA, itu ada support and resistance, ya, ada menggunakan Fibonacci extensions dan lain sebagainya, ya, maupun pola-pola chart, ya, pola-pola patterns ataupun analisis ataupun candlestick itu bisa kita gunakan untuk itu. Jadi kita harus bedakan juga antara bearish dengan terjadinya koreksi seperti biasa. Nah, sebagaimana kita mendefinisikan bullish adalah kondisi potensi kenaikan yang cukup sustain dalam jangka waktu yang cukup lama dan panjang. Nah, ini juga harus kita lihat, ya. Dan tidak semua analis tentu saja menggunakan semua itu, ya, karena analis juga punya kebebasan sejauh itu dibenarkan untuk melakukan analisa. Tapi justru di CSA community ini kita belajar sebenarnya. Jadi dengan konfirmasi dengan pendekatan katakanlah chart analysis ataupun behavior analysis istilah saya ataupun behavioral finance, maka kita bisa mendeteksi itu. Ya, jadi artinya untuk kepentingan tadi ya, mungkin Bapak akan melihat tidak akan searah opini dari analis selalu bullish, tidak. Jadi banyak juga kita itu juga menganalisis sesuai dengan gerakan dari pasar. Kalau memang dia akan turun ya turun, ya kalau dia akan naik ya akan naik ya. Nah, itulah kurang lebih yang bisa kita jelaskan Pak untuk analisa apakah market akan bullish ataupun bearish. Jadi seperti halnya yang terjadi di sini Pak, ya di sini sudah terjadi di akhir-akhir ya. Pada saat indeks menyentuh 6.400 kembali kita terkonsolidasi. Nah, di sini juga kita dalam posisi yang menunggu ya. Namanya konsolidasi berarti pasar dalam posisi ingin menentukan arah kekuatan besarnya kemana. Nah, ternyata yang terjadi adalah justru penembusannya ke atas di sini. Maka kita katakan di sini potensi bullish terjadi. Ya, di sini setelah pasar break resistance symmetrical triangle ini. Ya, ini potensi bullish. Nah, kalau dari sini Pak, dari level ini kata 6.300 turun ke sini, kita belum bisa katakan ini adalah bearish. Kenapa?
karena dia masih di dalam rentang. Ya. Jadi ini penurunan korektif aja. Jadi kita pun bisa ukur lah paling tidak sebagai analis, kira-kira potensi terjadinya penurunan ini akan seberapa. Nah kalau ini kita bisa ukur paling tidak dengan menggunakan rentang ini. Jadi kalau sejauh di level ini maka akan kembali bounce back lagi. Kemudian akan lihat posisi terakhir akan seperti apa. Jadi itu yang membedakan. Jadi ada minor correction, ada major correction. Sedang bullish, bearish itu lebih banyak ke arah major correction karena ada faktor pen-trigger yang biasanya analis akan sampaikan. Wah ini sih peluangnya kalau ini sudah break resisten yang kuat sekali, tampaknya ini akan turun tajam nih. Dan bahkan analis juga bisa ukur Pak. Kira-kira potensinya adalah di misalnya extensionnya Fibonacci 61,8% ataupun 50%. Nah itu yang paling bisa dilakukan oleh analis sesuai dengan kadar analisisnya. Itu Pak Tanoto ya. Mungkin Mas Ferdi tambahkan silahkan. Tapi juga analis juga nih. Ya, saya sih setuju sekali dengan tadi yang Pak Fendi katakan. Cuman masing-masing analis punya pandangan sendiri-sendiri Pak, dan bukannya sedikit sih Pak, ada juga Pak analis-analis yang punya pandangan kalau IHSG lagi bearish, lagi mahal kan. Tapi ya as long selama kita melihat dari fundamental Indonesia sendiri, kita meyakini sih Pak kondisi ekonominya masih baik, potensial growth untuk company masih tinggi, jadi kita masih sering memberikan rekomendasi untuk kalau bullish. Dan kalau ada koreksi, bukan mengubah tren majornya ya Pak ya, tapi mengubah tren minornya aja paling. Oke, terima kasih Pak Fendi. Kemudian berikutnya ada Pak Li. Ya, Pak Li silakan Pak. Ya, terima kasih Pak David. Mohon maaf nggak bisa ini tampilin video lagi. Ya, namanya siapa Pak? Ramli Pak David. Oh, Pak Ramli, oke ya. Pak Ramli silakan Pak. Ya, baru vaksin kedua nih, jadi anget. Mudah-mudahan cepat pulih Pak. Siap, makasih. Iya, Pak nih mohon maaf nih mau tanya perihal tapering. Kemarin itu yang sebelum terjadi perang itu kan rencana tapering itu akan berakhir di bulan Juli ya Pak. Dengan pengurangan itu kurang lebih kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 15 billion dollar ya per bulan. Nah, menurut Bapak dengan kemudian pecahnya perang Ukraina-Rusia ini kemarin, akankah ada perubahan kebijakan tapering ini Pak? Apakah dia akan mundur sampai let's say sampai bulan September atau gimana tuh Pak? Karena pasti kan ketika ada perubahan itu akan sangat impact banget kan Pak ke market termasuk di Indonesia. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Ramli. Silakan Pak Fendi ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Ramli. Pak Ramli juga ekonom juga nih kayak Pak Rizal Ramli. Terima kasih. Jadi kalau kita kaitkan dengan perkembangan yang terbaru ya, jadi World War III. Jadi judulnya itu mengerikan sekali ya, seolah-olah Perang Dunia Ketiga gitu ya. Padahal itu kan ya sebenarnya sama aja dengan pada waktu itu perang Irak dan lain sebagainya gitu Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat memang rencana awal sebelum munculnya ini itu adalah tapering itu bahkan akan lebih banyak di-accelerate Pak. Ya, jadi artinya tidak hanya sekedar 15 billion per month, bahkan bisa up to 30 billion per month rencana awalnya gitu ya. Pretty much depend on the economy yang terjadi di Amerika, inflasinya seperti apa, kemudian pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, ya, itu akan dilihat terus-menerus dan global fluctuation ataupun volatility global. Nah, dengan adanya Ukraina ini, mulai muncul lagi uncertainty baru, ya. Jadi artinya dengan munculnya uncertainty baru itu, Bapak bisa lihatlah kalau ada uncertainty itu yang paling ngacir naik duluan adalah emas, ya. Emas pasti naik, sekarang emas 19-an, 1936, segala macam. Ya karena uncertainty, orang akan masuk ke emas ya, lebih aman, gitu kan. Gampangannya begitu. Jadi akan sedikit menjadi faktor yang akan mengurangi optimisme itu untuk pengambilan kebijakan The Fed ya. Artinya akan lebih hati-hati sekali. Karena apa? Uncertainty ini kan dikhawatirkan akan mengganggu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan apa yang sedang terjadi di US kan, yang sudah mulai positif. Tenaga kerja, jobless claim juga sudah mulai turun dan lain sebagainya ya, ke 232 kilo. Nah, ini akan membuat uncertainty menambah sedikit menahan akselerasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan The Fed juga akan lebih hati-hati sekali
untuk menerapkan itu. Terutama adalah kehati-hatian The Fed untuk menaikkan suku bunga. Ya. Sebenarnya arah kenaikan suku bunga naik itu boleh dikatakan itu probabilitas sangat tinggi. Ya kenapa? Karena inflasi kan sudah naik tinggi, Pak. Tadi kan sudah negatif real interest rate kan, Pak. Ya kan? Nah, sehingga yang menjadi concern sekarang adalah sebelum adanya perang Ukraina adalah kalau kenaikannya itu besar, 50 basis point sekali naik kan itu cukup berpengaruh juga ya bagi pasar-pasar equity market di Asia maupun di luar Amerika ya. Tetapi dengan adanya uncertainty ini kita menjadi cukup confident juga ya berdasarkan pengalaman sebelumnya sebenarnya bahwa Amerika akan sedikit menahan diri untuk lebih agresif lagi untuk menaikkan suku bunga. Terlalu cepat dan terlalu besar. Ya, karena adanya faktor uncertainty ini. Nah, mengapa faktor uncertainty menjadi penting? Kan Amerika bisa saja nanti akan berkonflik dengan Rusia. Karena katakanlah Ukraina itu sudah mulai mau masuk ke NATO, ya, yang tadinya fakta Warsawa sebelum Uni Soviet ya. Nah, ini membuat kekhawatiran juga memanas di sana. Nanti akan ada budgetnya juga mengalami peningkatan, budget pertahanan dan lain sebagainya itu juga akan mengganggu ya. Nah, ini membuat menurut saya secara overall kalau ini berlanjut ya, maka akan membuat The Fed akan sangat hati-hati, lebih hati-hati lagi. Jadi level optimisnya yang sebelumnya akan lebih accelerate, sekarang mungkin akan berada di tengah-tengah atau bahkan di level yang lebih make sense. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi ini apa positifnya buat market kita kalau begitu? Ya, tentu saja positifnya adalah membuat kita sedikit lebih diuntungkan sebenarnya seperti Mas David tadi sampaikan, Pak David sampaikan ya. Kita diuntungkan. Ya kenapa? Tertahanlah potensi kenaikan suku bunga yang cukup besar menjadi sedikit slow down, tertahan, bagus untuk equity market di Asia, emerging countries seperti Indonesia. Ya, itu satu. Dan kemudian juga tentu saja uncertainty itu membuat orang itu akan memasok komoditas. Karena kekhawatiran dengan uncertainty tadi. Ya bayangkan aja, kalau dia di dalam fase-fase produksi dan lain sebagainya, tiba-tiba nanti harga komoditasnya naik tinggi, kan dia nggak mau. Lebih baik dia stocking yang cukup besar. Ya. Ini membuat apa? Membuat sektor komoditi juga diuntungkan. Termasuk tadi komoditas emas, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, ini membuat, menurut saya, ya lebih banyak diuntungkan kita ya dari sisi Indonesia di sini. Kenapa? Karena faktor tadi, Pak. Kurang lebih gitu, Pak Ramli. Jadi mohon maaf dalam tanda kutip kalau boleh nih Pak. Jadi kita kayak seperti dapat durian runtuh kalau gitu loh Pak. Iya. Ada perang. Betul Pak. Baik, makasih banyak Pak Fendi ya. Sama Pak Ramli. Terima kasih Pak Ramli atas pertanyaannya. Kemudian kita Sama-sama, lanjut nih. Ada yang sudah raise hand juga, Pak Roni. Baik, terima kasih Pak David. Iya Pak. Ya, selamat sore Pak David dan Pak Fendi. Rasanya senang sekali bisa bertemu lagi. Kalau saya ketemu Pak David ini dari video-video pembelajaran, sekarang saya bisa melihat langsung. Rasanya senang sekali Pak. Pak Fendi, terima kasih juga atas presentasinya. Mohon maaf, mungkin saya agak sedikit terlewat Pak, karena tadi sempat terpental beberapa kali, tapi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan sih Pak. Yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang analis itu bisa melihat sektor rotasi Pak? Kalau dulu kan biasanya habis dari banking itu lari ke properti lalu turunan-turunannya. Sekarang kan memang lebih random Pak ya, lebih acak, dan itu gimana cara melihatnya secara secara umum aja bagaimana itu. Yang kedua, saya pernah baca Pak ketika perang terjadi itu kan terjadi memang yang namanya penurunan, tetapi ketika sudah ada sudah ada yang namanya titik temu dari perang tersebut, biasanya ada yang namanya V-shape. Ketika dia turun bisa langsung rebound kencang, dan itu kira-kira sebagai seorang yang di pasar modal, kira-kira sektor apa yang bisa diperhatikan untuk mengambil potensi V-shape itu Pak, kurang lebih. Mungkin begitu saja. Terima kasih sebelumnya Pak David dan Pak Fendi. Baik, terima kasih Pak Roni. Sampai senang juga bisa bertemu dengan Pak Roni. Baik Pak Fendi, silakan Pak, bisa ditanggapi Pak. Ya. Terima kasih Pak Roni, pertanyaannya luar biasa ya, sektor rotations ya. Jadi kalau kita melihat Pak, faktor apa sih yang dilihat untuk melihat sektor rotation Pak? Yang pertama adalah tentu saja dari mulai top down analysis Pak.
Jadi seberapa besar dampak global makro terhadap sektor tersebut. Ya, sebut saja sektor pertambangan itu secara global itu cukup menguntungkan atau tidak. Ya, kemudian sektor pelayaran, sektor perdagangan, kemudian sektor perbankan, ya, properti dan lain sebagainya, termasuk konsumer ya yang sedang lagging saat ini ya. Dan ada new economy seperti misalnya adalah di sektor digital ataupun ID teknologi ya. Nah, yang pertama adalah dari sisi makro tersebut. Jadi makro itu menguntungkan mana? Tadi secara mudahnya kan kita bisa lihat Pak. Jadi perbankan bagaimana dengan kondisi makroekonomi suku bunga rendah dan ada potensi kenaikan yang mungkin akan gradual dan di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi COVID ini. Apakah dia tetap bisa memiliki potensi growth sektornya, ya, sektor banking katakanlah, atau tidak? Seberapa besar Pak, potensi pertumbuhan dari katakanlah revenue-nya, omsetnya, ataupun dari laba bersihnya, atau biasanya kita gunakan EBITDA, earning before interest, tax, and depreciation, dan amortization. Nah, biasanya itu yang kita lihat. Jadi growth opportunity, ya, itu akan melihat itu dari makro. Dan industri juga akan dilihat apakah cukup diuntungkan industri di tengah-tengah kondisi seperti ini. Sebut saja misalnya, yang fase pertama di tahun 2020, tentu saja semua orang akan melihat bahwa farmasi, rumah sakit, alat-alat kesehatan, itulah sektor yang paling pertama diuntungkan ya dari adanya COVID waktu generasi pertama ya tahun 2020. Nah, setelah itu kemudian seperti apa prospeknya? Apakah pertumbuhannya sustain atau tidak? Nah, kan pasti akan mengalami rotasi ya. Yang dulunya kemudian dia growth-nya tinggi sekali, jadi sebut saja lah perusahaan pembuat sarung tangan ataupun alat suntik segala macam. Fase-fase awal tentu saja ada ekspektasi opportunity growth yang tinggi karena demand-nya sangat tinggi. Kita bisa lihat itu ya. Kemudian sektor pertambangan di siklus pada saat recovery sektor pertambangan itu di awal karena dia bahan baku Pak. Nah, maka dia akan juga memiliki opportunity growth yang luar biasa. Maka jangan heran batu bara harganya naik dari misalnya $80 sampai ke $250 ya di pasar internasional. Ya kan? Kemudian nanti kita melihat di CPO harga minyak yang tadinya sampai melorot sampai ke level $35 per barel sudah sampai ke level di atas 80 ya. Jadi itu juga sektor-sektor yang dilihat ya pada waktu itu. Nah, sekarang kalau pertanyaan Bapak mengatakan, loh, lantas 2022 itu gimana yang menarik ya? Nah, menurut saya masih pada sektor perbankan masih sangat atraktif ya. Karena perbankan itu meskipun suku bunga naik, itu malah lebih bagus lah. Karena dia sangat well anticipated ya. Jadi risk management dari bank itu sudah sangat persiapan tinggi terhadap potensi kenaikan suku bunga. Ya, dan suku bunga naik berarti industrinya bertumbuh. Artinya mau dinaikin kenapa? Karena memang sudah mulai recover. Sehingga ini akan klien-kliennya akan semakin banyak, debiturnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sektor apa lagi ya? Ya masih sih menurut saya sektor pertambangan masih atraktif ya menurut saya untuk 2022. Kemudian kalau kita lihat sektor perdagangan juga masih atraktif. Ya. Dan kita lihat pada sektor misalnya adalah sektor infrastruktur, ya, telco infrastruktur juga menurut saya masih atraktif, ya, cukup bagus. Kemudian bagaimana dengan sektor konsumer gitu. Nah, sektor konsumer juga perlahan tapi pasti dia akan punya peluang lah untuk mengalami apresiasi karena dia lagging sejak tahun 2019 ya sampai dengan 2020 kemudian sampai dengan 2021 kemarin itu terus mengalami kemerosotan ya. Sektor konsumer itu kemungkinan besar itu akan rotation akan mulai membaik di kuartal ketiga, kuartal keempat 2022 ya. Kemudian nanti biasanya diikuti dengan sektor kalau confidence, consumer confidence, retail confidence sudah mulai meningkat, maka yang terjadi adalah sektor-sektor turunannya seperti misalnya sektor properti ya, juga sudah mulai kemungkinan besar di kuartal ketiga ke kuartal 4 2022 akan mengalami peningkatan atau dia akan bumping. Nah, sektor teknologi bagaimana? Sektor teknologi menurut saya juga akan tetap bagus, ya, tetapi tidak setinggi tahun 2021. Ya.
Nah, kenapa demikian? Karena memang hampir seluruh pemain itu sudah mulai memasuki dan di fase-fase pembuktian terhadap potensi-potensi yang dikembangkan sekarang ini. Seberapa besar nanti akan masuk ke revenue untuk misalnya digital banking, ya, seberapa tinggi valuasinya dan lain sebagainya. Nah, sekarang masih berkutat di level interest-nya ada dua, jadi ada perkawinan antara interest dari venture capitalis dan investor yang sedang mulai belajar untuk masuk itu. Jadi itu Pak, mungkin Pak ya. Jadi kalau kita bicara sektor rotation, menurut saya pendekatannya top down. Jadi kita lihat dari makronya, kemudian dari industrinya, dan juga di level perusahaan itu sendiri, apakah dia jadi leader atau tidak. Begitu. Baik Pak. Ya. Jadi kalau saya tangkap sekilas mungkin Pak ya, yang saya tangkap mungkin tadi untuk yang fase nanti ketika V-shape recovery itu, yang kalau saya lihat di Indonesia itu kan kalau pemerintah Indonesia kan khususnya ada yang namanya program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, itu mungkin sektor banking akan menjadi menarik Pak ya untuk menjadi salah satu leader untuk naiknya IHSG mungkin Pak ya. Ya Pak, jadi sektor perbankan itu memang selalu menjadi backbone ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat kekuatan pasar, kekuatan indeks itu pada sektor perbankannya seberapa kuat, karena itu akan mendukung pada sektor-sektor yang lainnya. Kita lihat juga weighting dari sektor perbankan kan cukup besar ya. 5 bank besar yang berkapitalisasi besar itu kan juga akan cukup mendukung itu Pak. Ya, jadi kalau kita lihat dengan program PEN dan lain sebagainya, itu akan membuat akselerasi sektor yang lainnya juga cukup bagus ya. Di samping perbankan sendiri mampu mempertahankan level laba bersih maupun net interest margin-nya Pak di tengah kondisi kemarin. Jadi kalau kita lihat kan kita sudah melihat di tahun 2020 hampir seluruh bank besar itu sudah memuntahkan yang terburuknya ya. Ya, pada waktu itu ada yang turun sampai ke minus 45% labanya, ada yang minusnya 30% dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2021 sudah comeback pelan-pelan, sudah mulai profit kembali, naiknya cukup tajam. Kenapa? Karena perbankan itu pada tahun 2020 itu sangat hati-hati Pak, membentuk cadangannya itu begitu sangat besar. Cadangan untuk apa? Antisipasi terhadap potensi yang terburuk katakanlah ya. Mereka sudah lakukan pencadangan itu. Dan kita melihat bahwa semua proses itu cukup bagus lah. Kalau kebetulan saya juga banking analis, jadi kita mengamati satu persatu gitu ya. Sejauh ini sih kalau di level stress test itu kan tidak signifikan lah ya. Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tidak signifikan mempengaruhi perbankan secara nasional ya. Kurang lebih begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Fendi, terima kasih Pak David. Ya, terima kasih Pak. Semoga jawabannya bisa membantu Pak. Oke, kemudian Pak, kita beralih ke dari chat nih Pak. Dari chat nih ada beberapa pertanyaan Pak. Bentar, saya buka lagi chatnya. Oke. Pada umumnya sih ada dari Caleb, ada Rifki, Novi Diana, dan juga Filiza. Intinya tuh mereka bertanya Pak, kondisi Rusia Ukraina seperti saat ini, apakah nanti bisa pengaruh ke IHSG, mulai dari harga emas, terus kemudian juga kemungkinan The Fed tadi Bapak sudah sharing, lalu kemudian juga ini dampaknya bisa nguruni IHSG sampai berapa banyak Pak? Terus kemudian kira-kira tanda atau indikator apa yang bisa jadi acuan untuk melihat situasi kondisi saat ini dengan kondisi eskalasi perang Pak? Karena jujur kan perang ini kan kita belum tahu nih Pak, endingnya akan jadi kecil apa jadi besar. Sejauh ini kan ekspektasinya kan kecil ya. Karena kenapa? Karena kita melihat dari blok barat sendiri, dari Amerika dan sekutunya sendiri kan belum menunjukkan pasukan sama sekali kan. Nah ini kira-kira dari Bapak nih, singkat saja Pak, indikator apa sih Pak? Apa yang harus kita perhatikan Pak dari eskalasi yang terjadi di Ukraina ini gitu Pak? Iya Pak, kalau begitu saya mulai dari kondisi terburuk yang bisa terjadi dari perang tersebut ya. Kondisi terburuknya kan akan ada battle antara langsung Rusia dan Amerika yang membackup itu semuanya ya. Itu kondisi terburuknya, di mana terjadi perang di sana dan itu akan mempengaruhi tentu saja ekonomi global. Ya, jadi artinya akan ada dampaknya terhadap potensi pertumbuhan ekonomi di Amerika dan juga akan meningkatkan secara drastis yang kita sebut dengan political risk ataupun global risk-nya mengalami peningkatan. Uncertainty-nya begitu sangat tinggi. Apa yang terjadi dengan indeks? Secara psikologis, kalau kita pelajari, Pak, kita bikin stress test kayak gitu, kalau saya bikin stress test,
maka kemungkinan besar indeks juga akan turun bisa sampai 6.500 ya. Kalau itu terjadi. Jadi itu adalah the bottom-nya dari indeksnya ya. Kita mulai dari yang the worst ya. Jadi kalau 6.800 itu 6.500 itu sebagai level potensi terjadinya penurunan akibat dari kejadian the worst case seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari faktanya. Faktanya menurut saya juga tidak akan serta-merta bahwa ini akan terjadi perang dunia ketiga di mana Amerika langsung berperang masuk ke sana, tidak akan lebih banyak bisa didiskusikan dalam meja perundingan dan lain sebagainya, ataupun ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena ini kan juga di tengah kondisi pandemi mereka tidak mungkin akan spekulatif lah ya, terlalu spekulatif untuk melakukan kegiatan perang secara langsung. Jadi dengan kondisi itu maka kalau itu bisa diselesaikan itu, maka indeks juga hanya akan terjadi koreksi sesaat ya. Paling tidak indeks itu ada di level 6.750 dan lain sebagainya. Ya, level-level potensi terjadinya koreksi. Tapi kalau itu kemudian cukup terkendali ya, dengan cukup bagus, ya, maka kemungkinan besar justru indeks akan punya potensi melenggang ke atas hingga menyentuh 7.000 levelnya ya. Jadi itu yang bisa kita lihat berbagai macam skenario analisis. Nah, kita belajar dari yang current. Kemarin begitu ada pengumuman perang di Ukraina oleh Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina yang cukup kaget, indeks turunnya signifikan juga ya, 1,6. Hari ini balik lagi gitu. Jadi reboundnya juga hampir sama dengan level sebelum penurunan, ya kurang lebih di level 6.900. Jadi di situ menunjukkan bahwa apa? Bahwa market sejauh ini investor di Indonesia menangkap bahwa itu adalah lebih karena faktor psikologis kaget. Ya, tapi kemudian akan comeback kembali kepada pasar dan akan lebih realistis lah ya. Ini ya sebagai gambaran awal ya, kalau kita melihat bahwa itulah yang terjadi. Jadi kalau terjadi shock kemudian turun tajam, tapi dibalas lagi kenaikannya juga, reboundnya juga tajam kembali. Artinya orang akan berpikir bahwa oh pengaruhnya tidak terlalu besar, oh ternyata tidak akan terlalu besar mempengaruhi indeks harga saham gabungan, dan bahkan lebih banyak akan memberikan dampak positifnya ada juga. Jadi orang mulai realistis dan membuat indeks seperti sekarang ini. Betul Pak Fendi, mohon maaf, tadi Bapak bilang indeks cuma terkoreksi sebentar. Di Rusia kemarin minus 30%, sekarang udah naik 15%, Pak. Itu Pak. Jadi kan kalau kita hanya sekedar panik Pak, itu suatu hal yang wajar, manusiawi sekali, karena kan investor kan atau trader kan kumpulan dari berbagai macam opini dari mereka ya. Jika kemudian ternyata dampaknya juga tidak terlalu besar, oh hanya itu dan lain sebagainya, akan ini. Sama Pak, jadi ada dua kasus misalnya dulu pada bom Bali, ketika bom Bali meletus kemudian dropnya signifikan. Tapi ketika bom-bom berikutnya bukan berarti kita mengesampingkan itu ya. Ya. Dampaknya itu ada resistensi. Ada COVID pertama signifikan turunnya minus 38%. Kemudian ada Delta, ada Omicron, indeks tetap sustain. Jadi artinya itulah perilaku investor yang belajar dari bagaimana menangani. Jadi merekam kondisi-kondisi yang relatif pada saat awal tentu saja kaget. Ya, tetapi pada akhirnya kita belajar dari perang Irak ya. Pertama kali signifikan, tapi karena perang Irak berkepanjangan, pada akhirnya kemudian investor juga ya santai-santai saja ya, melihat perkembangan ternyata pengaruhnya tidak terlalu besar. Mereka sudah kembali ke suasana yang lebih realistis. Nah inilah pentingnya Pak, kita belajar dari bagaimana melihat behavior supaya apa? Supaya kita juga tidak terlambat untuk melihat bahwa potensi indeks akan turun, juga tidak terlambat pada saat indeks potensinya mau bullish ataupun mengalami peningkatan. Karena investor itu kalau memang terlalu khawatir, maka dia akan tidak optimum juga. Tapi terlalu optimistik juga dia nggak bagus juga. Jadi kita berada di tengah-tengah, di mana kita cukup memanage risiko itu dengan sangat baik berdasarkan level acceptance kita saja, ataupun risk tolerance dari sisi kita masing-masing. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, makasih banyak Pak Fendi. Kalau boleh mohon nanti materinya di-share ya Pak, kalau boleh. Sudah Pak, di chat Pak. Nanti makasih banyak Pak David. Ya. Oke, kemudian ini ada Pak Kaleb Pak yang sudah angkat tangan Pak. Tadi sudah bertanya juga. Ya, silakan Pak Kaleb.
Pak, menyangkut yang tadi saya chat Pak, itu kan kalau kita melihat tahun 2019 harga emas sempat naik di September dan kalau variabel emasnya naik, kita melihat Antam bukan otomatis cenderung meningkat korelasi positif. Ditambah waktu itu ada Januari efek yang mana dari September 2019 ke Januari 2020 kenaikan harga hampir 4 kali lipat. 400%. Nah, ini yang saya pertanyakan adalah korelasi untuk yang Rusia Ukraina ini kan harga emas sempat naik 1,9%-an, LM-nya yang saya mau nanya, sedangkan Antam pun belum bergerak, Pak. Kalau kita lihat 2019 pas IHSG juga turun, trennya nggak naik, sedangkan sekarang ya kalau di compare apple to apple ya IHSG juga mirip. Nah, pertanyaan saya, apakah korelasinya ini akan naik? Maksudnya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi saya jawab langsung, Pak. Jadi kalau kita melihat untuk Antam ya, Antam dengan komoditi emas ya, apakah dia memiliki korelasi yang cukup kuat ya? Kalau korelasi ya, Pak, kita melihat cukup kuat ya. Hanya saja kan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan saham Antam ini juga ada banyak selain faktor hanya sekedar intermarket ya. Jadi secara fundamental itu juga akan dilihat ya untuk pergerakan harga Antam. Sebut saja informasi yang kemarin cukup signifikan adalah yang ditunggu-tunggu oleh para investor karena kan dia juga salah satu pemegang saham untuk perusahaan baterai nasional ya, yang mana bersama-sama dengan Pertamina itu akan melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan di Jerman kalau nggak salah ya. Nah, ini yang membuat juga investor cukup kaget dengan kelanjutan dari pengembangan baterai nasional ini. Itu juga mempengaruhi, Pak, terhadap kinerja saham Antam, tidak hanya komoditi yang sedang cukup bagus gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita lihat korelasinya tinggi-tinggi, seandainya itu tidak ada persoalan itu, tentu saja itu akan membuat potensi Antam juga cukup besar untuk mengalami apresiasi. Tapi dengan kondisi seperti ini, tentu saja tetap ya secara fundamental Antam juga masih prospektif menurut saya, Pak. Jadi artinya pada akhirnya juga dia akan tetap punya strategi pengembangan baterai nasional. Dengan siapa nanti akan dia kembangkan, yang sekarang tentu saja sedang mencari yang terbaik ya untuk lakukan itu. Nah, sehingga kalau kita lihat pada saat cukup stable, maka dia akan lebih berkorelasi ke komoditas emas cukup kuat. Nah, yang perlu diperhatikan menurut saya, Pak, ya, di samping adanya korelasi, kita juga harus melihat aspek behavior dari dia stand alone. Nah, kalau kita lihat misalnya Antam sekarang ini dalam fase apa? Dia sebenarnya masuk dalam fase korektif ya, minor korektif. Nah, jadi kita harus amati itu, Pak. Sampai dengan potensinya itu menjadi cukup bagus ya bagi dia untuk mengalami apresiasi harga. Kurang lebih begitu, Pak. Baik. Pak Kaleb, ada yang lagi mau ditanyakan, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya nih, Pak, ada pertanyaan yang sangat menarik, Pak, dari chat, dari Pak Nur Muslisin. Selamat sore, Pak Fendi. Ingin bertanya terkait tren inflasi di Indonesia saat ini dan perkiraannya dampaknya terhadap return investasi. Apakah kita sedang menuju tren inflasi yang semakin tinggi, sehingga kini ada intervensi dari pemerintah dalam menentukan harga minyak, meskipun ternyata tidak diindahkan juga karena harga di pasar tetap tinggi. Jadi kan kita lihat nih, Pak, pemerintah melakukan beberapa action, Pak, untuk mengendalikan harga bahan pangan, kemudian harga bahan bakar, harga minyak goreng, dan teman-temannya banyak sekali itu, Pak. Nah, apakah ada kekhawatiran tersendiri, Pak? Kalau bertanya seperti itu, Pak. Ya, Januari inflasi kan sudah sekitar 0,56% ya, dan kita melihat core inflasi itu sudah mulai sedikit naik meskipun tidak setinggi waktu dibandingkan dengan Amerika dan lain sebagainya. Nah, inflasi kita kan sebenarnya dalam batas-batas yang dikendalikan oleh Bank Indonesia kan ada 3% plus minus 1 ya.
Dan kita sebenarnya inflasi kita tergolong rendah sekali. Jadi artinya ini menunjukkan sebenarnya di secara core ataupun real itu masih belum nendang lah ya, belum nendang. Kita harapkan justru malah inflasinya tinggi. Pak Jokowi juga bilang inflasi naik lah, ya terusnya gitu ya. Jadi disebabkan karena memang ada pertumbuhan, ya, bukan hanya karena sekedar, mohon maaf ya, ini agak sumir juga kalau misalnya harga-harga yang dikontrol tapi sebenarnya karena masalahnya ada supply and demand saja, maksudnya ditimbun kemudian dikeluarkan dan lain sebagainya, itu tidak murni. Yang harusnya murni adalah memang ada demand yang tinggi ataupun ada supply yang di sana gitu ya. Jadi artinya inflasi kita nampaknya masih akan tetap tahun ini juga masih di bawah 2%. Kalau ada misalnya sekitar 2,2%-an paling menurut saya paling tinggi ya. Jadi artinya seperti itu. Jadi inflasi di dalam negeri tergolong masih cukup rendah, dan kita ingat juga bahwa struktur dari perekonomian kita, GDP kita itu kan hampir lah ya 53%-an itu dari sektor konsumsi, ya kan. Sementara mungkin 30%-an dari sektor produksi. Jadi masih didorong oleh konsumsi. Sehingga kita melihat pertumbuhan ekonomi juga cukup kuat antara 5%-an ya, karena di sektor konsumsi itu masih cukup besar. Nah ini belum terjadi, jadi belum secara signifikan inflasi kita. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap pasar? Ya tentu saja pasar dengan inflasi yang tidak begitu tinggi sih juga adalah environment ini sangat-sangat ini ya kondusif saja, ya. Bahkan termanage cukup bagus. Ya, kenapa? Karena bagi pasar itu yang penting kan real interest rate-nya itu cukup tinggi. Ya, dengan misalnya yield-nya misalnya 6,5%, dengan core inflasi katakanlah 2%, katakanlah ya, maka kan masih ada real spread-nya kan sebesar 4,5%-an. Cukup tinggi dan itu cukup menarik buat investasi di pasar modal. Pasar modal kan sebenarnya kalau suku bunganya relatif rendah semakin bagus, ya. Tapi rendahnya yang cukup wajar tentu saja ya. Dan ini akan membuat kita dampaknya terhadap pasar terhadap itu adalah tidak terlalu signifikan lah. Kalau ekspektasi kita juga inflasi tidak akan terlalu tinggi dan tetap Bank Indonesia akan menjaga itu di level-level, artinya kebijakan moneter itu akan tetap akomodatif terhadap perkembangan inflasi yang ada. Nah, potensi terjadi lonjakan inflasi menurut saya relatif kecil ya, relatif kecil karena di situ juga ada peran dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, terutama di kondisi-kondisi barang-barang tertentu ya untuk di pasar di Indonesia. Oke Pak, terima kasih Pak Fendi atas jawabannya Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak, dari Ibu Merni Pak. Dari data dipresentasikan terlihat IHSG nggak butuh waktu lama untuk recovery Pak. Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh signifikan untuk mengembalikan kepercayaan investor dalam investasi padahal kita masih dalam keadaan pandemi Pak? Ya, tadi kita presentasikan recovery-nya begitu sangat cepat. Dibutuhkan hanya waktu 100, kalau kita hitung 156 hari untuk pasar itu comeback kepada posisi awal. Jadi sangat cepat ya. Kurang dari setengah tahun kalau kita lihat secara trading days ya. Gitu ya. Nah, kita melihat mengapa faktor itu begitu sangat cepat. Satu, yang tadi kita bahas tuh ya. Jadi kita melihat bahwa Indonesia masih sangat atraktif. Jadi positif real interest rate ya itu tinggi sekali, bahkan sampai ke level 5-5,5% di tengah-tengah kondisi global yang minus gitu ya. Itu membuat orang itu akan melihat ini menarik gitu, karena investor itu akan realistis ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat dampak-dampak dari penerapan kebijakan seperti PSBB, PPKM dan lain sebagainya cukup membuat investor itu tenang terhadap kepanikan yang cukup besar dari mulai COVID. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ada restrukturisasi di dunia usaha yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, itu membuat terjaga ya. Artinya meskipun mereka berat sekali sektor dunia usaha, tapi dengan adanya perpanjangan counter cyclical program dan ada program bansos, ada PEN dan lain sebagainya, itu membuat stimulus tersendiri ya
di level domestik dan membuat sedikit terjaga dari kekhawatiran yang sangat berlebihan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah progres vaksinasi. Jadi vaksinasi itu ya meskipun kita beberapa masyarakat kadang nggak yakin bahwa vaksin gimana sih, tapi kan pada akhirnya investor itu menjadi confidence. Ya begitu level banyak yang sudah divaksin itu menjadi cukup nyaman ya untuk tetap melakukan investasi ataupun trading di pasar saham Indonesia. Dan ada 7 ataupun 9 sektor ekonomi itu sudah recover. Artinya getting better dan getting better itu juga membuat semakin confidence ya dari investor. Sehingga yang terjadi investor tetap melakukan pembelian saham. Apalagi melihat bahwa saham dalam posisi yang sangat menarik. Ya bisa bayangkan ya. Misalnya sebut saja misalnya Bank BCA. Bank BNI harganya masih sekitar 4.000 perak ya. Sekarang sampai 8.000 ya, double dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi artinya investor yang beli pada saat itu sudah mengantongi 100%. Kenapa? Karena dia melihat fundamental faktor. Ya, jadi tidak hanya sekedar kekhawatiran rendah sekali, tapi dia sangat yakin gitu, bahwa ini secara fundamental nilainya itu mestinya tinggi sekali. Apalagi dengan kondisi-kondisi tadi ya sudah berkembang, sudah cukup nyaman perkembangannya. Nah itulah yang mengakibatkan recovery-nya begitu sangat cepat. V-shape yang tadinya diperkirakan itu akan kurva L, tapi ternyata bisa V-shape dan bahkan bukan kurva U, ya, kurva V, ya. Jadi sangat cepat. Itu mungkin pandangan saya begitu, Ibu Merni Rusyanti. Ya, baik, terima kasih Ibu Merni atas pertanyaannya. Ya, mengingat waktu ya Pak ya, ini sudah lewat cukup panjang. Terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya dari admin ada mau disampaikan lagi ke teman-teman sebelum tutup apa? Oke, baik Pak, karena tadi sudah dijanjikan untuk 3 penanya terbaik ya Pak ya, bisa diketik dari pertanyaannya Pak. 3 penanya terbaik ya. Nah di sini ada 3 orang. Nah yang mau pilih dari saya ya. Mulai dari Pak David sama Pak Fendi Pak. Ya, oke. Dari saya mungkin ke Mas Ramli. Mas Ramli yang tadi nanya soal tapering, dari saya, Mas Ramli, dari Pak Fendi. Terima kasih Pak David. Sama aja Pak Ramli ya. 2 orang lagi Pak. Untuk Terima kasih. Saya pilih Pak Roni. Ada? Oke, Pak Roni. Ya, selamat buat Pak Roni. Satu lagi? Satu lagi Mas Dito. Panitia silakan. Satu lagi boleh sebentar. Pak Tanoto boleh? Oke, ya. Pak Tanoto tadi ada Pak Tanotonya. Ya, terima kasih Pak. Oke, berarti itu 3 ya teman-teman yang beruntung. Para teman-teman lain mungkin lain kali nanti kalau CSA Community 29 ya kita boleh bisa bagi-bagi voucher lagi, kalian teman-teman bisa nanya-nanya lagi. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Fendi ya sudah meluangkan waktu Pak, sudah main-main ke CSA Community Pak. Sukses semuanya. Ya, terima kasih loh Pak atas bagi-bagi insight dan ilmunya Pak. Ya, silakan Mas Dito. Oke, baik Pak David, Pak Fendi. Sebelum mengakhiri sesi ini, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Pak ya. Mohon untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk kegiatan CSA Community ini akan kita adakan setiap 2 minggu sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dipantau terus untuk Instagram kita di CSA Institute. Dan untuk recording kita CSA Community hari ini bisa diakses di YouTube channel kita di CSA Institute Channel. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum menyalakannya. Ini banyak teman-teman kita semua nih. Pak Ferdinand. Seperti biasa kita gaya kompeten terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Lohan. Gaya kompeten Pak Fendi. Bapak Ibu. Saya pandu hitung 1, 2, 3. Sebentar. Oke. 1 kali lagi 2 jempol untuk Pak David dan Pak Fendi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak Fendi atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi peserta CSA Community pada hari ini.
Terima kasih Pak David atas waktunya. Ya, Saya terima sebagai kasih, admin mohon teman-teman. maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima Sehat selalu kasih ya, Bapak teman-teman. Terima kasih Pak Fendi, terima kasih Pak David, terima kasih. Terima kasih Pak Fendi, terima kasih Pak David. Meninggalkan room. Terima kasih. Selamat weekend ya. Ya, terima kasih Pak Fendi, Pak Sehat ya David. teman-teman ya, jaga kesehatan. Oke, makasih Mas Tito. Sama-sama Pak. Ya.